Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film horor kepada kalian ya. Film ini itu berjudul Bangsal Isolasi. Buat kalian yang belum nonton harus nonton dulu dong filmnya, pokoknya bagus banget, seru banget dah. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang babak belur keluar dari suatu bangsal dan tiba-tiba cerita akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Weni. Dia sekarang akan dibawa menuju ke sebuah penjara yang bernama Penjara Ratu Adil. Dia dipenjara karena terjerat kasus narkoba. Inilah Farhan, yakni sebagai ketua sipir, dan inilah Parheman sebagai kepala sipir yang sedang menjelaskan protokol penjara ini. Dan inilah film Bangsal Isolasi. Inilah Yanti, teman satu sel dengan Weni. Kata Yanti, di selnya ini hanya ditempati oleh Weni dan Yanti saja, sedangkan di sel lain bisa 5-10 orang. Loh, kok bisa? Apakah Weni mendapatkan sel VIP? Oh ya, tidak tahu. Pada malam harinya ketika Weni dan kawan-kawan sedang makan, ia tiba-tiba diusir oleh napi yang pelontong. Ia adalah Bella, napi paling pelontong sekaligus napi paling ditakuti oleh semua napi yang ada di penjara ini. Secara bersamaan pula muncul napi pelontong lainnya, cuma dia ini masih baru, nggak kayak si Bella ini udah lama gitu kan. Sontak itu menarik perhatian Bella dan iya, Bella pun langsung rusuh di situ. Weni yang melihat hal itu berusaha melerai mereka semua, sehingga datanglah sipir yang langsung menghentikan keributan tersebut. Pas di dalam sel, Weni diingatkan oleh Yanti, jangan macam-macam dengan Bella. Kalau kamu nggak mau mati, sia-sia. Wih, betapa kejamnya Bella ini. Ini ngeri. Pada saat Weni mau tidur itulah tiba-tiba terdengar suara minta tolong entah dari mana. Weni pun berusaha untuk membangunkan Yanti akan suara itu, tetapi Yanti malah menyuruh Weni tidur kembali. Dia hanya berkata, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Wah, ada apakah dengan penjara ini? Nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama. Pada tengah malamnya, Weni terbangun oleh suara wanita yang menangis, dan yang mengejutkannya lagi adalah pintu sel tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ya otomatis dengan rasa penasaran Weni yang bergejolak, maka Weni pun keluar sel untuk menelusuri suara tersebut. Dia pun mentok ke sebuah lorong yang ada wanitanya, dan tiba-tiba ya, itu hanya mimpi Weni semata. Weni dan Yanti pun berkeliling lapangan sel untuk mengenal lingkungan sel lah istilahnya begitu ya. Dan banyaknya hal-hal yang tidak lazim di sel ini. Ya seperti sipir yang korup inilah gitu contohnya. Dan inilah Adit, yakni sipir yang baru masuk 1 bulan, dan katanya dia ini orang jujur, cuman ya nggak tahu kedepannya mah gitu. Di sini Adit menghampiri Weni karena Weni dipanggil oleh Bu Dokter, dan inilah Bu Dokter yang dimaksud. Jadi setiap ada napi yang baru masuk ke dalam penjara ini akan dites psikologinya oleh Bu Dokter ini. Singkat cerita, tes pun selesai. Pas Weni udah ketemu lagi sama Yanti, Yanti pun bercerita bahwa Bu Dokter ini adalah orang yang baik sehingga para napi menganggap Bu Dokter sebagai ibu mereka. Jadi kalau ada Weni itu ada masalah gitu kan ya, mau curhat ya langsung ke Bu Dokter aja gitu. Di sini juga Weni bertanya soal suara semalam. Kata Yanti, suara itu berasal dari bangsal isolasi. Siapapun orang yang masuk ke bangsal itu maka ia nggak akan bisa keluar lagi. Loh, makin aneh aja ini penjara ya. Pas lagi ngehuleng tarik itulah tiba-tiba Adit pun datang untuk bicara sebentar kepada Weni. Pas di saat Weni dan Adit mengobrol itulah kita semua menemukan fakta bahwa Weni ini aslinya tidak terjerat hukum apa-apa. Kenapa Weni bisa dipenjara? Karena dia ingin mencari tahu penyebab adiknya yakni Ratna itu meninggal di penjara ini. Berkat bantuan seorang jaksa, Weni bisa dengan mudahnya masuk penjara ini. Jadi data Weni itu palsu dan Adit ini utusannya Pak Jaksa untuk menjaga Weni. Jadi makin lebih aman lah Weni mencari informasi soal adiknya. Itu karena ya ada Babang Adit yang akan menjaga Weni. Inilah Bu Sekar, yakni orang yang bertanggung jawab atas makan para napi. Jadi Weni ini akan membantu Bu Sekar di dapur. Bu Sekar pun menerima Weni dengan senang hati. Pada keesokan harinya pas para napi ini makan, terjadi sedikit ketegangan ketika Bella mau minta lauknya banyak, cuman Weni malah ngasihnya setara dengan napi lain.
Untungnya Bu Sekar langsung gercep, jadinya aman-aman saja gitu kan. Pada saat Weni ngantri makan juga itulah Ibu Sekar teringat dengan seorang yang dulu selalu membantunya di dapur, yaitu Ratna. Weni pun sontak kaget, itu kan adik saya gitu kan. Bu Sekar yang tahu akan hal itu langsung menceritakan kepada si Weni ini kenapa Ratna bisa meninggal di penjara ini. Katanya Ratna itu dibawa oleh para petugas menggunakan kasur roda. Ngapain kalian di sini? Cepat keluar! Pas Bu Sekar mau melanjutkan ceritanya nih, tiba-tiba sipir datang. Jadi mereka membuat kesepakatan besok pagi Bu Sekar akan menceritakannya semua. Pada saat mandi, Bella berulah lagi. Ia rusuh kepada dua orang wanita bernama Yati dan Jen. Cuma untungnya datanglah Weni tepat waktu sehingga membuat keadaan menjadi aman kembali. Mereka pun kini berteman. Pada saat malam harinya, Bu Sekar yang lagi beberes pun dikejutkan dengan lampu yang mati tiba-tiba. Dan tiba-tiba iya, Bu Sekar pun dihajar oleh seseorang yang entah siapa itu, dan Bu Sekar pun meot saat itu juga. Siapa ya kira-kira orang yang melakukan ini kepada Bu Sekar? Kenapa gitu kan harus Bu Sekar? Dan ada apa gitu dengan Bu Sekar? Aduh, sangat melirikkan sekali. Di keesokan harinya, Weni yang sudah janji dengan Bu Sekar pun mencari keberadaan Bu Sekar. Namun tidak ada satupun napi yang tahu tentang keberadaan Bu Sekar. Adit pun mencarinya, cuman sama saja hasilnya zong. Aduh, giliran mau dapat informasi malah ngilang Bu Sekarnya. Apa jangan-jangan dibawa sama orang semalam ya? Entahlah. Cuma ya kan Weni harus ekstra tenaga lagi untuk mencari informasi tentang Ratna di penjara ini. Sementara itu Yati sedang menyogok Farhan agar Jen satu sel dengannya. Farhan pun menyetujui hal itu. Pada saat Weni berjalan dengan kawan-kawannya itulah ia tidak sengaja bertemu dengan orang yang menggunakan pita pemberian ulang tahun dari Weni untuk Ratna. Jadi dia ini adalah Biimah, satu-satunya napi yang berhasil keluar dari bangsal isolasi. Cuma setelah ia keluar itulah ia jadinya rada-rada gelo lah gitu. Soalnya pas ditanya sama Weni, ya Biimah ini malah teriak-teriak tuh para ruguh lah gitu. Jepitannya dapat dari mana? Bukan mau ngambil, Bi. Scene pun berpindah kepada Farhan yang sedang ada di ruangan Pak Herman, sedang membicarakan klien butuh pasokan segar. Loh, apa yang dimaksud pasokan segar? Lalu Farhan pun memberikan uang sogokan tadi kepada Pak Herman. Dan di sini Pak Herman bicara, lakukan dengan rapi dan tambah dosisnya. Loh, apa yang dimaksud Pak Herman dan apa yang akan dikerjakan oleh Farhan? Makin aneh aja ini. Scene pun berpindah lagi kepada Weni yang berusaha mendekati Biimah. Setelah Weni bercerita bahwa Ratna itu adiknya, akhirnya Biimah pun buka suara tentang Ratna. Jadi Biimah dan Ratna ini dulunya sangat akrab, ya ibarat saudara lah gitu. Cuman pada suatu malam Bella ini mengusik si Ratna sehingga membuat mereka bertengkar. Sampai datanglah sipir dan Pak Herman yang memerintahkan Farhan untuk mengurung Ratna dan Biimah di bangsal isolasi. Kan harus si Bella yang harus yang membuat rusuh yang dipindahkan ke bangsal isolasi. Lah ini mah kenapa si Ratna dan Biimah gitu kan? Setelah mengetahui hal itu, Weni pun menangis sejadi-jadinya. Ya karena ternyata adiknya dikurung di sebuah bangsal isolasi. Cuma dia belum tahu apa penyebab adiknya itu meninggal. Sementara itu kini Farhan dan Bella sedang menyeret Jen ke bangsal isolasi. Di keesokan paginya Yati pun marah kepada Farhan karena tidak sesuai kesepakatan di awal bahwa Jen harus satu sel dengan Yati. Namun di sini Farhan malah mengancam Yati akan ikut juga bersama Jen ke bangsal isolasi. Loh, sebenarnya ada apa sih ini ya di bangsal isolasi itu? Singkat cerita, Jen pun dimasukkan ke bangsal isolasi. Dia di sini seperti orang yang kerasukan juri. Ya, sebabnya dia melukai diri sendiri dan lalu Scene pun berpindah lagi kepada Weni yang sedang curhat kepada Bu Dokter tentang keadaan penjara saat ini dan meminta Bu Dokter untuk laporkan ke atasannya gitu kan. Cuma Bu Dokter ini malah nolak dengan alasan tugas saya sudah seperti ini, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Scene pun berpindah lagi kepada Bella yang sedang menemui Pak Herman. Dia berbicara tugas saya sudah selesai. Namun Pak Herman malah mengancam jika kamu mengelak akan perintah saya, maka jangan salahkan saya, putri kamu akan celaka. Dengan ancaman seperti itu tentu saja Bella tidak jadi untuk mengelak perintah dari Pak Herman. Pertanyaannya adalah perintah apa yang Pak Herman perintahkan kepada Bella ini dan perjanjian apa yang mereka buat ini gitu loh. Weni yang lagi baca buku pun ditemani oleh Adit. Di sini Weni berencana untuk masuk ke bangsal isolasi dengan cara dia akan merusuh. Adit pun melarangnya karena itu bisa berbahaya. Cuma Weni ya udah kepalang tanggung dan sia-sia aja kan ya. Dia masuk penjara ini dan gak dapat apa-apa. Jadinya gak ada pilihan lain selain menjajal masuk ke dalam bangsal isolasi.
Pada saat para napi itulah makan, Weni melakukan aksinya dengan Bella pun menghajar balik Weni. Cuma disinilah Weni sekarang, yaitu di bangsal isolasi. Di sini Weni mendengar suara endusan napas dan Weni berusaha mencari asal suara tersebut. Pada saat makanan datang, Weni pun memakannya. Tapi entah kenapa Weni ini menjadi oleng sehingga ya, itu hanya mimpi Weni akibat oleng tadi. Dan tidak lama kemudian muncullah Yanti, yang dimana di sini terungkaplah fakta mengapa orang yang masuk ke bangsal isolasi tidak bisa keluar lagi, karena setiap orang yang masuk ke situ akan diambil organ dalamnya lalu dijual. Jadi terungkaplah kenapa Ratna bisa meninggal di ruangan situ gitu kan, di bangsal isolasi gitu kan. Ya karena organ dalamnya dijual. Dan yang paling mengejutkan adalah semua ini didalangi oleh Pak Herman. Pantas saja gitu kan ya, waktu tadi Pak Herman dengan Farhan membicarakan pasokan segar, ya yang dimana dimaksud pasokan segar itu adalah organ dalam. Saya juga nggak tahu nih siapa Yanti ini sebenarnya, apakah dia anaknya Pak Herman atau rekannya Pak Herman, entahlah gitu kan. Dan ternyata perjanjian yang dibuat oleh Bella dan Pak Herman itu adalah Bella harus bisa membuat target Pak Herman itu masuk ke bangsal isolasi. Kalau Bella mengerjakan itu, maka putrinya akan terjamin. Sangat mengkejamkan sekali ya Pak Herman ini. Aduh, sorry teman-teman, tadi agak kebliwet dia ngomongnya. Di sini Yanti mencoba membius Weni, cuman ya Weni pun berhasil membalikkan keadaan dan Weni pun berhasil kabur ya, walaupun sambil agak oleh. Sementara itu Bella kini sedang berada di ruangan operasi karena Bella akan diambil organ dalamnya. Namun ya, Bella pun berhasil bangkit dan melawan para dokter yang ada di situ. Aslinya ada tampilan di mana banyak mayit yang mau diambil organnya. Cuman saya takut kena pelanggaran teman-teman. Jadinya ya nggak jadi. Jadi makanya kalian kalau misalnya mau lihat langsung tonton film aslinya saja, oke? Farhan yang mengetahui Weni kabur pun langsung mengarahkan semua sipir untuk mencarinya. Di sini sipir berhasil menemukan Bella, cuman ya namanya juga Bella. Bella dengan mudahnya menumbangkan sipir itu dan mengambil kunci sel dari sipir itu. Weni pun berhasil ditemukan oleh Farhan, namun Weni berhasil diselamatkan oleh Adit yang datang tepat waktu. Weni yang kabur bareng Adit pun berhasil kepergok oleh Pak Herman. Di sini Adit menyuruh Weni kabur, sementara itu Adit dihajar habis-habisan oleh Pak Herman. Kita pun beralih kepada Bella yang melepaskan para napi karena kan kunci selnya itu ada di tangan Bella. Pokoknya penjara pada malam itu sangat ricuh lah sekali pokoknya. Sementara itu Weni sekarang sedang ada di ruangannya Bu Dokter karena dia ingin menelpon bantuan. Bu Dokter pun membuatkan minuman untuk Weni, namun di sini Weni malah pingsan. Di sisi lain Adit berhasil sadar kembali. Pas Weni ini sudah siuman, dia sekarang sedang ada di ruang operasi. Dan inilah fakta sesungguhnya bahwa dalang dibalik semua ini adalah Bu Dokter. Jadi Pak Herman ini adalah suaminya Bu Dokter gitu kan. Ya nggak aneh suami istri kerjasama melakukan semua ini demi uang. Bu Dokter ini udah tahu bahwasannya Weni ini kakaknya Ratna. Dan Bu Dokter sudah yakin bahwa Weni ini pasti masuk ke penjara ini untuk mencari keberadaan Ratna. Jadi makanya kenapa Weni ditempatkan satu sel dengan Yanti, agar Weni ini dapat dengan mudah dikelabui oleh Yanti. Cuma pas mau disuntik bius itulah tiba-tiba listrik mati. Dan iya, Adit pun datang tepat waktu sehingga Weni bisa membalikkan keadaan kembali. Bu Dokter yang tersuntik bius pun berhalusinasi dikerumuni banyak juri dan ruangan operasi pun terbakar. Beberapa bulan kemudian, semua kejadian itu sudah terlewati dan kini Weni sudah tenang karena sudah tahu tentang kematian Ratna. Film pun ditutup dengan seseorang yang mengatakan penjara ini milik kita lagi. Siapakah dia? Apakah dia ada kaitannya dengan semua ini? Oh ya, ndak tahu. Hanya Pak Sutradara lah yang tahu. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana teman-teman ya? Seru kan? Ya pasti seru dong. Gimana lagi kalau nonton film aslinya ya? Sensasinya lebih terasa lagi ya. Oh ya, mohon maaf ya jika tadi memang kurang bagus ya untuk pengalurannya ya, karena memang jujur aja teman-teman, saya pas ngedit itu nge-lag banget ya HP-nya, jadi wajarkan saja gitu kan ya. Oh ya, tadi itu ada beberapa scene yang dilewat teman-teman. Yang pertama itu yang dimana tentang Bi Imah itu ya. Nah, Bi Imah itu
sorry, bukan Bima teman-teman, Bu Sekar, sorry, bukan Bima, Bu Sekar. Nah, Bu Sekar itu kenapa bisa dibunuh ya karena dia itu telah buka mulut tentang si Ratna ini kepada si Weni gitu kan. Jadi dia dibunuh dan siapa yang membunuhnya yaitu si Farhan dan juga Bella. Nah, jadi itu. Dan yang kedua, pas si Adit ini nyelamatin Weni nih. Nah, pas si Weni itu ketemu sama si Farhan kan Adit nyelamatin. Nah, sebelum Adit itu nyelamatin sebenarnya ada Bi Imah yang nyelamatin dulu. Cuman ya sayangnya Bi Imah itu terbunuh oleh si Farhan tersebut ya. Jadi saya itu skip aja gitu kan ya, langsung aja ke si Aditnya gitu kan. Soalnya HP-nya memang udah nge-lag banget, jadi ya daripada nanti ngebribet gitu kan ya. Masih mending ya saya lanjutkan saja seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Ya jadi pada intinya mah dalang di balik semua ini itu tetap Bu Dokter gitu kan ya. Ada Bu Dokter, ada Pak Herman dan juga Bella sama si Yanti itu teman-teman ya. 4 orang ini dalangnya gitu kan. Dan saya juga nggak tahu nih itu nanti si orang yang tadi di akhir itu apakah dia si Jaksa Agung ya, bukan Jaksa Agung, nggak tahu Jaksa apalah pokoknya, nggak tahu si Jaksa atau siapa gitu kan. Saya juga nggak tahu tuh yang di akhir tuh ya. Ya mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film Bangsal Isolasi ini. Saya sarankan untuk kalian itu nonton film ini ya teman-teman, karena jujur aja saya pas nonton film ini tuh wah sensasinya berasa banget lah pokoknya ya. Jadi makanya kalian harus nonton film ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.